Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Menghitung jumlah berkat Tuhan, sebanyak bintang bertabur di langit. Hidup semangat menjadi teladan seperti Yesus yang telah bangkit. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari biasa, pekan biasa ke-12. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara para bangsa. Hadir bersama saya, Romo Joni Luntungan SMSC, akrab disapa Romo Joni. Selamat datang Romo Joni, apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Salam sehat semua. Ya, Ya, terima kasih Romo baik. yang mau berbagi dengan kami. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Joni. Sahabat Waserwani Katolik yang saya kasihi, kita awali perjumpaan pada pagi yang indah, Rabu 25 Juni dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keteguhan kami, Engkaulah penopang hidup dikala kami bimbang. Semoga kami selalu teguh dalam iman dan percaya bahwa Engkau setia memenuhi janjimu. Hadirlah, temanilah, dan dampingilah kami semua dengan berkat-Mu dalam rangkaian acara Waserwani pada hari ini Rabu 25 Juni Pekan Biasa ke-12. Semoga kami menimba rahmat dari sabda dan perjumpaan kami dengan Dikau untuk bekal dalam kehidupan iman kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan komunitas kami, kehidupan bersama dengan saudari-saudara yang kami jumpai dalam pelayanan dan pengabdian kami. Semoga rangkaian acara ini sungguh berkenan di hatimu dan demi kemuliaan namamu. Engkau yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Bapa nama dan Bapa dan Putra Putra. dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan bacakan bacaan dari Kitab Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan ayat 17 sampai 18. Pada suatu ketika datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta bersabda, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat."
Maka sabdanya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberimu negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Sabda Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi dua, lalu diletakkannya belahan-belahan itu berdampingan. Tetapi burung-burung itu tidak dia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta bersabda, "Kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1.000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Joni. Haleluya, Haleluya. tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sabda Tuhan, barang siapa tinggal dalam aku, ia menghasilkan banyak buah. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Joni. Romo Joni, dari bacaan pertama hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk kami dari Kitab Kejadian pada hari ini, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dari Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 12, 17 sampai 18, yang isinya sebenarnya belajar percaya akan janji Allah. Ada banyak orang menebar janji, tetapi dengan mudah mengingkarinya. Akibatnya, banyak orang yang terluka dan menjadi sakit hati. Janji ditetapkan untuk ditepati, agar ikatan di antara manusia yang berjanji dapat terpelihara baik. Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada, dari bacaan pertama tadi kita bisa melihat bagaimana Abram menyadari bahwa dirinya sudah tua. Ia juga tidak memiliki keturunan sebagai ahli waris. Karena itu, seperti kita tadi telah membaca dan mendengarkannya, ia mempersiapkan Eliezer menjadi penggantinya. Dan itulah adat serta budaya yang berlaku pada waktu itu. Namun, Allah tetap setia pada perjanjiannya bahwa yang akan menjadi ahli waris adalah keturunan jasmani Abram dan Sarai. Allah memperteguh janjinya kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak jumlah bintang di langit. Abram mempercayai janji itu dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Para sahabat
oase rohani Katolik. Percaya bukan barang jadi, bukan sesuatu yang instan, bukan seperti melipat tangan. Kepercayaan dalam diri seseorang merupakan sebuah proses, dan iman sangat berkait erat dengan pertumbuhan dan tidak sekali jadi. Setiap orang perlu belajar percaya. Meskipun telah 4 kali Allah menampakkan diri kepada Abram dan janji itu belum tergenapi. Abram belajar untuk percaya. Percaya berarti kita mempercayakan diri seutuhnya kepada pribadi yang kita percaya. Dan Abram mempercayakan dirinya seutuhnya kepada Allah. Dan itulah yang menyenangkan hati Allah. Sahabat oase rohani Katolik, kita bertanya, mengapa Abram percaya? Sejatinya itu jalan yang paling logis. Sebab Allah itu Maha Kuasa. Dan bukankah Abram telah menjadikan Allah sebagai Tuannya? Dan jalan paling logis seorang hamba yang memang tidak tahu hari depan adalah percaya penuh kepada Sang Tuan. Allah sungguh menghargai orang yang percaya penuh kepadanya. Karena itu, apapun persoalan yang kita hadapi, hanya iman kepada Allah lah yang akan menjadi kekuatan dan solusi. Tentu ada banyak hambatan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang kita hadapi dalam kehidupan. Tidak ada di antara kita yang bebas, free, luput dari apa yang saya katakan tadi, siapapun dia. Semuanya itu kadang membuat kita khawatir dan cemas. Sungguhkah janji Allah akan jadi atau tidak? Sungguhkah janji Allah akan terpenuhi? Karena itu, sahabat oase rohani Katolik, marilah kita terus belajar tetap percaya kepada Allah. Dalam suratnya kepada umat di Roma, bab 8 ayat 28, Paulus mengatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, ajakan dan himbauan saya, tetap percaya kepada Allah dalam situasi apapun juga. Semoga teladan dan kesaksian hidup indah, kaya, dan penuh makna dari seorang Abram boleh menjadi kekuatan dan pegangan dalam melangkah di tengah-tengah pelbagai macam pengalaman hidup iman. Inilah sarih yang sederhana dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 sampai 18.
Baik, terima kasih Romo Joni, di mana sudah memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Romo berkaitan dengan tadi bahwa dalam cerita ini atau dalam kisah ini disampaikan bahwa Abraham itu begitu percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tadi juga Romo mengatakan bahwa dalam kepercayaan ini tentunya ada suatu proses. Nah, keintiman atau hubungan intim antara Abraham dengan Tuhan itu memang perlu dijalin. Sama seperti kita saat ini harus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Dan Ya, tadi ada informasi atau bahwa manusia itu terkadang eh, punya kekecewaan, punya khawatiran dan seterusnya. Nah, saya pengen bertanya sama Romo, apakah kekhawatiran atau kekecewaan itu yang ada pada diri manusia itu sebenarnya eh, bisa dimaklumi tidak untuk orang yang eh, percaya yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, Romo? sebenarnya kekhawatiran dan kekecewaan itu ya dialami oleh semua manusia. Ya, siapapun dia, saya sangka tidak ada orang yang seperti saya katakan tadi yang tidak pernah cemas, walaupun sebenarnya dia sudah tumbuh sekian lama sebagai seorang beriman. Sebenarnya dia sudah baptis, dia sudah menghayati iman Katolik, bahkan dia seorang beriman Katolik yang tidak dapat ya diragukan lagi. Tetapi seringkali sebagai manusia, karena kemanusiaannya berhadapan dengan ya, kecemasan orang tua beriman yang baik, seorang mungkin prodiakon atau prodiakones mamanya, tetapi seringkali melihat ya bagaimana masa depan anak saya, ya kalau melihat bagaimana dia dalam pergaulan dengan teman-teman, ya ya anak-anak milenial sekarang dan lain-lain sebagainya. Saya sangka normal, tetapi kalau kemudian di tengah kecemasan pada saat mengalami ke keraguan-raguan, kekhawatiran, dan dia berani percaya bahwa dia tidak seorang diri, bahwa ada Allah, dan Allah ini pasti tidak akan meninggalkan dan menterlantarkan. Dan sekaligus yang bersangkutan mau berinisiatif datang kepada Allah dan yakin bahwa Allah menerima atau Allah mendengarkan. Ya, ini sudah menjadi semacam solusi bagi dia. Bahwa tidak mungkin atau tidak langsung, ya mungkin permohonannya didengarkan atau diiyakan. Ya, ini namanya proses. Tetapi yang bersangkutan tahu, dikala saya menghadapi situasi seperti begini, kemana saya datang, kepada siapa saya berkeluh, kepada siapa saya membuka diri, bukan kepada dunia, bukan kepada materi, bukan kepada kekayaan, tetapi datang kepada Allah satu-satunya yang pasti menerima, mendengarkan, dan pasti akan memberikan solusi atau jalan keluar kendati perlu proses. Saya sangka tidak ada orang yang tanpa kekhawatiran. Orang yang sudah punya segala-galanya pun, ya dia khawatir nanti ya, kapan akan ada begini, ya kapan ada itu, ya kapan gejolaknya ini dan sebagainya. Jadi itu yang ya. Ya, Tetapi dikala berhadapan dengan kondisi begini, tahu kemana saya mesti ke sini, ke situ, atau datang kepada sumber satu-satunya yang paling terjamin. Nah, itulah Tuhan.
Baik, Romo Joni, terima kasih sudah memberikan penguatan kepada Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik, di mana kita juga diminta untuk setia dalam proses, di mana Ya, pada saat kita percaya sama Tuhan, ya proses itu kita jalani, kita mungkin berdoa novena kah, atau segala ya, macam. ya, Usaha-usaha manusianya juga dilakukan. Baik, betul. Romo, kita sudahi dulu sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Terima kasih. Silakan, Bu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Joni dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, kita akan lanjutkan perbincangan rohani kita pada hari ini. Romo Joni, dari bacaan Injil hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo bagikan untuk kami semua, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik, sari dari bacaan Injil Matius 7, 15 sampai dengan 20, khotbah di bukit, ya, rapi di luar tetapi rapuh di dalam. Dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka dengan menyamar seperti domba. Padahal sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Sahabat Oase Rohani Katolik, nabi-nabi palsu akan tetap ada sepanjang zaman. Bukan saja di zaman sebelum Yesus atau di zaman Yesus, di zaman milenial sampai saat ini berkeliaran nabi-nabi palsu. Kita harus ingat kisah Nabi Elia. Kalau kita membaca kitab 1 Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai dengan 39. Dikisahkan bahwa Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu di Gunung Karmel. Dan dari sekian ratus nabi yang ada pada zaman itu, hanya Elia sendiri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Nabi-nabi lain memilih menyembah Baal, yaitu dewa-dewi penduduk asli tanah Kanaan. Di zaman kita pun ada nabi-nabi palsu dalam tanda petik, maka kita perlu tetap waspada. Sahabat Oase Rohani Katolik, bagaimana kita dapat mengenal dan mengetahui apakah seorang nabi itu sungguh-sungguh nabi Tuhan atau nabi palsu? Yesus menunjukkan kepada kita tanda-tanda yang jelas. Nabi-nabi Tuhan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam karya dan hidup mereka. Dalam diri dan pelayanan mereka dihasilkan hal-hal yang baik, kasih sayang, damai, sukacita, dan seterusnya. Sedangkan nabi-nabi palsu tidak segan-segan memangsa jemaatnya, memangsa umatnya, dalam arti
nabi-nabi palsu memanfaatkan orang-orang yang mereka layani untuk memperoleh keuntungan. Nabi-nabi macam ini seringkali memanipulasi sabda Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan terhadap nabi-nabi macam inilah Tuhan Yesus meminta kita untuk waspada, karena mereka akan membahayakan kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya terbujuk oleh rayuan-rayuan manis atau tawaran-tawaran yang menggiurkan, padahal semua itu dilakukan untuk mengelabui kita guna mendapatkan keuntungan dari kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, hendaklah kita bersikap kritis berhadapan dengan nabi-nabi macam ini. Di sisi lain, sabda atau khotbah di bukit bab 7 ayat 15 sampai 20 mengundang kita untuk menjadi nabi-nabi yang baik. Lewat pembaptisan, kita menerima martabat raja, imam, dan nabi dari Kristus. Dan kalau kita tidak menjadi nabi yang baik dan tidak menghasilkan buah yang baik, apa yang akan terjadi? Seperti dikatakan dalam Injil, kita akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tidak cukuplah kita tampak baik dari luar, padahal diri kita yang sebenarnya adalah nabi palsu. Kita harus menjadi nabi-nabi yang baik, yang berbuah baik bagi sesama, bagi alam ciptaan, tetapi juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga kita tidak rapih hanya di luar dan rapuh di dalam, tetapi sebaliknya kita menjadi rapi luar dan dalam. Apa yang kita ungkapkan secara ekstern sebenarnya bermuara datang dari dalam hati yang sungguh-sungguh penuh dengan kebaikan dan cinta kasih. Dengan demikian, kita menjadi sungguh nabi-nabi yang sesungguhnya, yang bukan mewartakan diri, tetapi mewartakan Tuhan, cinta dan kebaikannya kepada banyak orang yang kita temui, yang kita layani, yang hidup bersama-sama di tengah dan di atas panggung kehidupan harian kita. Semoga Tuhan menjadikan dan membuat kita tampil sebagai nabi-nabi yang berani bersaksi dengan kata dan perbuatan-perbuatan yang nyata. Tuhan memberkati. Ya. Amin. Terima kasih Romo Joni yang sudah memberikan inspirasinya untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Romo, ada satu yang mungkin tadi Romo katakan bahwa bacaan ini intisarinya adalah semua orang ditakdirkan atau mempunyai tugas untuk menjadi nabi. Nah, Romo ini kan bicara soal nabi, baik awam maupun para biarawan-biarawati juga mempunyai tugas yang sama ya Romo ya. Ya, ya. Nah,
Tentunya dalam hal ini kan kita bisa melihat dari ucapan, dari perbuatan dan sebagainya. Mungkin kalau tadi dikatakan ada yang dari luarnya baik tapi dalamnya kurang baik. Nah, tetapi kalau dari luarnya saja sudah kurang baik, misalnya dari ucapan Ya, yang menyakiti orang lain dan seterusnya. Kira-kira apa kiat-kiat dari Romo Joni agar sesuatu itu bisa baik baik luar maupun dalam dan bagaimana sikapnya misalnya eh, awam melihat ih ada Romo begini nih gitu. Omongannya aja sudah tidak menyejukkan malah terlihat apa namanya memprovokasi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh umat seperti kami awam begitu Romo, silakan Romo. ya tentu saya harus jujur mengatakan ya, baik umat maupun kami atau kelompok yang tertabis, yang terpanggil, para biarawati dan biarawan, semuanya adalah manusia. Tentu manusia dengan tentu panggilan khusus. Dan sebagai orang yang terpanggil secara khusus, harus pertama-tama sadar ya posisinya sebagai apa. Harus tahu menempatkan diri sesuai tentu dengan ya imamatnya, sesuai dengan hidup baktinya. Dan dari itu kan orang tentu punya harapan-harapan tertentu, tapi tidak selalu terpenuhi. Ya, seperti yang Margaret katakan, ya umat seringkali mungkin kecewa berhadapan dengan imam yang demikian, imam yang kurang menampilkan hidup imamatnya, ya jabatannya, ya, atau imam yang menyalahgunakan jabatannya dan lain-lain sebagainya, atau imam yang kurang menghayati ketiga atau religius biarawati dan biarawan yang kurang menghayati ya ketiga kaulnya, ya, atau kurang mempraktekkan kehidupan komunitas dan lain-lain sebagainya, yang tidak setia dalam tugas yang diembankan kepada mereka, imam yang seringkali lewat kata-kata yang diucapkan tidak menggambarkan citra seorang imam atau citra seorang biarawati atau biarawan. Ya, bagaimana kalau berhadapan dengan demikian? Pertama-tama, tentu sebagai umat kita mendekati, ya, bicara dari hati ke hati dan kita sampaikan apa yang menurut saya ini atau yang saya saksikan atau yang saya alami yang sedikit ya lari dari fungsi imamatnya atau yang tidak sesuai dengan imamatnya. Dan semoga tentu yang bersangkutan rendah hati, jujur, terbuka, mau menerima. Tanpa kita langsung katakan, oh Romo begini, begini. Tapi pendekatan tentu pendekatan ya seorang ya, domba terhadap gembala. Nah, tidak ada gembala yang sempurna kan? Ya, tidak ada. Ya, kita mendekati dengan tujuan bukan untuk memojokkan, untuk mencari salahnya, tetapi untuk membantu dia. Syukur kalau dia mau terima. Lalu dia katakan terima kasih atas masukan, atas kritik positif, dan atas apa yang disampaikan berarti ada tanda mau menjadi lain. Tapi kalau dia sungguh tertutup dan ya, dalam arti dia tidak membuka jalan atau kemungkinan untuk berdialog, seakan-akan semua yang dia katakan benar, semua yang dia ucapkan benar, tidak ada cacat, tidak ada berarti kan tidak ada kemungkinan untuk berkomunikasi. Ya, kita harapkan ya semoga walaupun pada kenyataannya ya, ya sudah ada orang yang selalu merasa saya benar, tidak menerima kritik apapun juga.
Ya, ini celaka. Ya itu celakanya di situ. Ya, Iya. ya itu. Jadi tidak bisa menyadari ya Romo ya. Iya, Mau dikasih masukan kayak apapun agak sulit ya. iya. Dan kalau begitu kan ya Iya. sudah. Dan seringkali kan Eh, teman, begitu juga sesama teman imam, kita bisa saling mengingatkan kan. Kalau memang benar ya kehidupan saya atau cara saya ya, menjalankan pastoral atau tugas penggembalaan atau cara saya mewartakan, saya menyampaikan, cara saya berkomunikasi tidak benar. Nah, ya, perlu ada orang, ada instansi di samping tentu pimpinan keuskupan atau pemimpin kongregasi atau konfrater lainnya mengingatkan. Ini tanda kasih umat atau tanda perhatian yang tulus dari umat kalau umat mau datang dan mengingatkan dan tidak mendiamkan. baik Seringkali Romo. ada umat yang takut atau malu kan, Iya. mau Romo begini atau khotbahnya Eh, Romo tadi begini atau Romo memimpin Ekaristi tadi seperti tidak fokus atau tidak ada persiapan. Nah, seringkali kan terjadi ya kalau iya. tergesa-gesa umat kan bisa langsung membaca "Ah, ini siap dan tidak siap. Iya. Atau kalau Baik Romo, ya terima kasih banyak atas masukan inspirasi yang Romo berikan untuk kita semua. Eh, Terima kasih atas kehadiran Romo untuk memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohan Katolik. Romo, mohon doa penutup dan berkat dari Romo Joni. sahabat Waserwani Katolik dimanapun berada, mari kita akhiri perjumpaan kasih dan penuh iman pada hari ini 25 Juni dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu menjadi kekuatan penolong di dalam kehidupan kami. Tanpa Dikau dan tanpa teladan Yesus Putramu, kami tidak dapat menghasilkan sesuatu, kami tidak dapat menampakkan cinta kasih-Mu yang sesungguhnya dalam kata dan perbuatan-perbuatan kami demi pelayanan kepada sesama. Semoga hidup kami, pelayanan kami, keberadaan kami dimanapun kami berada dan melayani dapat menghasilkan kebaikan yang berdaya guna bagi kehidupan sesama, khususnya dalam pesiaraan kami menuju kehidupan abadi. Berkatilah kami semua agar berani percaya seperti Abram dan menjadikan kehidupan kami kesaksian yang sungguh-sungguh berdaya pikat, kesaksian yang sungguh-sungguh membuat banyak orang semakin percaya dan semakin mencintai Dikau. Engkau yang hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, menjaga, dan memberkati saudari-saudara, keluarga, komunitas, semua orang yang kita doakan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Joni Luntungan MSC dan Margaret Indriana mohon undur diri dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan bagi sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Burung berkicau di antara dahan, pertanda musim kan berganti kelak. Mari kerja bersama Tuhan,
maka kita berbuah sangat banyak. Salam damai, Tuhan memberkati. Iya.